Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Ferdiansyah, NPM 20030322020, jurusan S1 Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah, mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Muhammad Hanafi Juardi, SHI, MSI yang saya hormati, dan kepada teman-teman semuanya. Berbicara mengenai tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah. Berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin menandai munculnya Daulah Bani Abbasiyah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Daulah ini banyak memberikan sumbangan untuk kejayaan Islam, di antaranya dengan banyaknya ekspansi yang dilakukan sehingga menambah wilayah kekuasaan. Selain itu, peradaban juga berkembang dengan pesat. Di bawah ini juga ditandai banyaknya corak bangunan indah serta fasilitas umum, begitu pula perkembangan ilmu pengetahuan yang berpusat di Basrah dan Kufah. Banyak pula tokoh yang muncul, salah satunya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa Daulah Bani Umayyah mencapai puncak kesuksesan dalam memimpin pemerintahan dengan baik dan bijaksana, dengan salah satu tokoh yang terkenal yang mampu menghadirkan kesejahteraan hingga sulitnya menemukan orang miskin yang mau menerima zakat. Kegemilangan Daulah Bani Umayyah pada akhirnya tidak dapat mencegah keruntuhannya setelah berkuasa sekitar 139 tahun. Berbagai masalah menimpa kekuasaan Bani Umayyah, mulai dari proses pergantian kepemimpinan yang tidak memiliki sistem yang jelas sampai dengan munculnya pemberontakan. Daulah Abbasiyah pertama berdiri pada tahun 122 sampai berakhir pada tahun 656 telah dipimpin oleh 37 orang khalifah dengan adakah kepemimpinan dan kebijakan yang berbeda-beda. Dalam literatur sejarah diceritakan bahwa dinasti Abbasiyah lebih fokus pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Hal ini yang membawa kemajuan ilmu pengetahuan seperti gerakan terjemah beberapa disiplin ilmu ke dalam bahasa Arab. Seiring dengan masuknya perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah, banyak pula praktik-praktik baru dalam kehidupan sosial dan agama. Pada masa itu salah satunya adalah kegiatan perekonomian, seperti halnya munculnya uang jenis baru yang terbuat dari tembaga, di mana zaman sebelumnya uang tersebut terbuat dari emas dan perak. Pada masa Bani Abbasiyah, istilah zihbis yang dulu dikenal sebagai penagih dan pemungutan pajak barang dan tanah, kemudian lebih dikenal sebagai penukaran uang dan kemudian bertransformasi dengan menerima titipan uang, meminjamkan, dan jasa pengiriman uang. Di antara khalifah yang pernah memimpin Imperium Bani Abbasiyah adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau dikenal sebagai salah satu seorang khalifah yang sangat keras dalam kedudukan keuangan negara. Beliau melakukan intervensi harga demi mengendalikan harga di pasaran dengan memerintah bawahannya untuk melaporkan harga. Tidak heran jika pada saat beliau meninggal dunia, negara mencapai 510 juta. Karena beliau memang sangat menghemat dana Baitul Mal, beliau juga betul-betul meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi perkembangan perekonomian. Negara Daulah Bani Abbasiyah mencapai puncak popularitasnya pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Literatur aturan berbahasa Yunani mulai banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Banyaknya orang-orang yang diutus ke kerajaan Romawi untuk membeli manuskrip. Pada mulanya buku-buku mengenai kedokteran, kemudian berkembang mengenai filsafat dan ilmu pengetahuan lain. Kita selain ini dapat alokasi dana yang cukup besar dari Baitul Mal. Salah satunya masterpiece Harun ar-Rasyid adalah mendirikan pusat penerimaan, juga berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang sangat besar yang diberi nama Baitul Hikmah. Setelah saya menjelaskan mengenai sejarahnya, kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa tokoh pemerintahan ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah. Perkembangan ekonomi pada masa Bani Abbasiyah dan tokohnya kekhalifahan Bani Abbasiyah berkuasa dalam rentang waktu yang panjang, selama 524 tahun, dari tahun 132 sampai 656 atau 750 sampai
1258 Masehi. Di bawah ini adalah beberapa khalifah yang berperan dalam masalah perekonomian pada masa Bani Abbasiyah. Di antaranya ada Al-Mahdi, di mana Al-Mahdi ini menerapkan kebijakan yang menguntungkan rakyat, seperti membangun tempat-tempat persinggahan para musafir, haji, pembuatan kolam-kolam air bagi para khalifah dagang beserta hewan-hewannya, memperbaiki dan memperbanyak jumlah telaga, dan dia juga mengambil harta yang dirampas oleh ayahnya kepada pemiliknya masing-masing. Perekonomian negara mulai meningkat dengan peningkatan sektor pertanian melalui irigasi dan pertambangan. Selanjutnya ada tokoh Harun al-Rasyid. Nah, di masa pemerintahan Harun al-Rasyid, pertumbuhan perekonomian ini berkembang dengan pesat. Kemudian rakyatnya itu makmur. Di dalam dinasti Abbasiyah, yaitu yang mencapai puncaknya pada saat ini, juga melakukan diversifikasi sumber pendapatan negara. Sumber pendapatan pada masa ini adalah dia dari zakat, baik usia dan harta lainnya seperti wakaf, sedekah, dan harta warisan orang-orang yang tidak mempunyai ahli waris. Menurut catatan sejarah 3 abad pertama pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah abad 8 sampai 11, sejarah menyaksikan kejayaan peradaban Islam abad pertengahan. Menurut catatan Abdullah Mustafa Al-Maragi, ada lebih dari 161 orang pakar di bidang fikih yang lahir dan hidup pada masa pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah yang berkedudukan di Baghdad, Irak. Nah, di mana pada masa Bani Abbasiyah ini, yaitu ada orang 161 orang pakar di bidang fikih. Nah, ini hidup pada masa pemerintahan khalifah, yaitu tempatnya itu di Baghdad, Irak, yaitu ada beberapa tokohnya. Di antara lainnya adalah ada tokoh yaitu Abu Yusuf, di mana Abu Yusuf sendiri yaitu 113 Hijriah pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Nah, pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid sendiri terjadi krisis nilai etis dan ekonomi yang tidak stabil, yang seringkali memunculkan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak kepada kelompok kecil. Pos-pos perekonomian negara akan menjadi stabil dan ekonomi dan keberlangsungan sebuah kerajaan, sedangkan pemerintah memberlakukan income negara yang dipungut dari setoran pajak masyarakat. Jika ini terjadi, maka pendapatan pengeluaran negara menjadi tidak seimbang. Dalam pandangan Abu Yusuf, harus diselesaikan dengan upaya mendapatkan nilai keseimbangan antara output dan input. Maka etika pemerintahan dan moral masyarakat perlu dibenahi, sebab kestabilan ekonomi hanya akan dapat dicapai bila komponen etika yang memuat beberapa sistem dan pandangan Abdul Yusuf mampu disosialisasikan di tengah individu dan masyarakat. Nah, jadi selain kita berjualan, kita dalam bisnis itu kita harus ada moral dan etika. Selanjutnya ada tokoh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam 224 Hijriah sampai dengan 838, di mana karya Ubaid yang lengkap tentang keuangan dalam negara Islam dimulai tentang bab singkat tentang hak penguasaan atas objek dan subjek yang berhubungan dengan penguasa, dilanjutkan dengan bab tentang jenis harta yang dikelola penguasa untuk kepentingan subjek, dan basisnya adalah Kitab of Law dan serta Sunnah. Selanjutnya ada tokoh Ibnu Miskawayh 421 Hijriah dan 1030 Masehi. Nah, di mana karya Ibnu Mukawahid tentang filosofi etik adalah suatu upaya memadukan pandangan Aristoteles tentang subjek yang sama dengan ajaran Islam. Dalam pertukaran dan peran uang, dia mengamati bahwa manusia secara alami adalah sosial. Mereka tidak dapat hidup tanpa kerjasama, oleh karena itu mereka harus membantu satu sama lain, saling mengambil dan saling memberi, jadi mereka menuntut kompensasi yang pantas. Selanjutnya ada tokoh Mawardi, yaitu 364 sampai 450 Hijriah dan 974 sampai 1075 Masehi, di mana dalam buku Al-Ahkam Sultaniyah dari Mawardi adalah suatu makalah tentang pemerintahan dan administrasi yang berurusan dengan kewajiban penguasaan, penerimaan, dan pengeluaran publik. Para warga negara untuk menghibahkan tanah dan menguasai pasar adalah kewajiban dari mutasib yang fungsinya mencakup pengawasan atas pasar untuk menjamin kebenaran timbangan dan ukuran, mencegah penyimpangan dan
melihat bahwa ketentuan syariah yang berkaitan dengan transmisi diikuti oleh para pedagang dan pengrajin. Maudi juga meninggalkan suatu karya besar yaitu Al-Hawi. Suatu bagian buku ini adalah diterbitkan dengan judul Al-Mudarobah. Ini adalah suatu perbandingan terhadap berbagai aliran hukum Islam tentang samsik bagi hasil. Selanjutnya ada tokoh Ibnu Hashim. Itu 384 sampai 456 Hijriah dan 994 sampai 1064 Masehi. Ibnu Hashim adalah seorang juris yang besar dengan pendekatan yang unik terhadap hukum Islam, di mana ia menolak pemikiran analogis seperti halnya istisan. Ia mempunyai pandangan yang jelas tentang tanggung jawab kolektif dalam masyarakat ilmu Islam. Ibnu Hashim mempunyai pandangan tentang menghapuskan kemiskinan dan memelihara keadaan sosial serta kewajiban pemerintah Islam dalam hubungan ini. Pandangan tentang hak orang yang tak punya atas kekayaan dari yang punya juga dihargai. Selanjutnya ada tokoh Al-Ghazali 451 sampai 500 Hijriah. Al-Ghazali adalah perilaku ini dalam kebudayan utama Al-Ghazali yaitu perilaku individual yang dibahas secara rinci dengan mengingat Al-Quran, As-Sunnah, laporan yang berkaitan dengan para sahabat Nabi dan mereka yang menggantikannya, juga ucapan para sufi utama periode yang lalu seperti Junaid Bashir, Zun Nun Al-Harith Al-Musabi. Ada suatu perkenan yang besar dalam maksud baik dan perbuatan yang sengaja. Jadi seseorang pedagang harus lebih baik mengarahkan keahlian atau dagangannya pada pemenuhan salah satu dari tanggung jawab sosialnya. Selanjutnya yaitu ada tokoh dari Ibnu Al-Nafis 1213 Hijriah sampai 1288 Hijriah. Ibnu Al-Nafis dia ini merupakan ilmuwan dari Damaskus yang mempunyai kontribusi besar di bidang medis. Ia merupakan ilmuwan pertama yang mengungkapkan teori pembuluh darah secara akurat, dapat mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh. Ibnu Al-Nafis sering dijuluki sebagai bapak fisiologi peredaran darah. Selanjutnya ada tokoh Ibnu Sina yaitu 980 sampai 1037 Masehi. Dunia medis pada masa ini yaitu semakin berkembang. Perkembangan tersebut berkaitan ilmuwan Persia Ibnu Sina yang menulis buku The Canon of Medicine. Buku ditulis menjadi pedoman mahasiswa kedokteran di Eropa hingga tahun 1600. Selanjutnya ada tokoh Ibnu Khaldun 1334 sampai 1406 Masehi. Ibnu Khaldun adalah ilmuwan yang berasal dari Tunisia, di mana ilmuwan ini dikenal sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Selanjutnya ada tokoh Ibnu Haytham 965 sampai 1040 Masehi. Ibnu Haytham sendiri adalah seorang ilmuwan yang ahli di bidang matematika. Ia dikenal sebagai pendiri optik modern. Ibnu Haytham berhasil membedah konsep cahaya, kemunduran Bani Abbasiyah, wilayah kekuasaan semakin luas, hidrogen, penduduk yang menyebabkan kekurangannya persatuan merajalanya, KKN, ekonomi, terjadinya tak nasi dalam lapangan ilmu pengetahuan. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah beserta tokoh-tokohnya, di sini dapat disimpulkan yaitu perkembangan ilmu ekonomi pada masa daulah Bani Abbasiyah di Damaskus. Pertama, proses pengembangan disiplin ilmu ekonomi moneter pada tahun 1900 seperti yang diungkapkan oleh Umar Zafra. Pada fase pertama, pemilikan ekonomi datang dari segolongan ulama yang tidak berpendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi, namun punya pemahaman yang tegas tentang persoalan-persoalan sosial ekonomi, di mana masa itu pendekatan-pendekatan Islam yang terhadap serta ingin mencoba memecahkan persoalan bunga. Perkembangan ilmu ekonomi pada masa Bani Abbasiyah tidak lain dari ekonomi murni intelektual Muslim seperti halnya ekonomi Barat, selain melahirkan dari beberapa fuqaha, tasawuf, ahli filsafat, sosiologi, dan politik, sehingga konsep ekonomi lahir melalui knowledge interdisipliner. Oleh karena itu, tidaklah terlalu keliru suatu pernyataan bahwa konsep ekonomi yang disumbangan oleh pemerintah Bani Abbasiyah masih berada dalam tataan dasar, karena sumbangan ekonomi baik yang berasal dari kalangan fuqaha maupun tasawuf hanya
merincikan perilaku dasar seorang muslim yang harus bertindak adil, kebijaksanaan yang pantas, dan batas-batas yang diperbolehkan dalam menyelesaikan urusan duniawi. Meskipun dibanding dengan bidang keilmuan lainnya, sumbangan pemerintahan Bani Abbasiyah di bidang ekonomi maka tidak begitu monumental. Namun demikian, terdapat konsep pelaksanaan salam murabah dan musyarakah. Pelajaran tentang kebijakan ekonomi terdapat pada kitab Al-Harut yang ditulis oleh Abu Yusuf, serta upaya-upaya yang memperoleh pendapatan yang bersih melalui aktivitas penyewaan hijrah, perdagangan, pertanian, serta industri. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi saya yang berjudul tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah beserta tokohnya. Apabila dalam presentasi saya ada salah kata dan penyebutan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.